Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mulai mempelajari ilmu nahwu atau tata bahasa Arab dasar dengan menggunakan kitab matan Al-Ajurumiyah ya yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Ya, kitab ini cukup populer di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Ya, di Arab Saudi juga beberapa masyayikh mengajarkan kitab ini gitu. Jadi alhamdulillah ya, insya Allah kita akan pelajari kitab yang populer ini untuk pembahasan tata bahasa Arab. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif atau pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, anwa'u al-kalam, jenis-jenis kalam. Al-kalamu, kalam itu huwa dia al-lafzu al-murakkab, lafaz yang tersusun, al-mufidu yang memberikan manfaat ya atau bisa dipahami, bil wada'i dengan disengaja, dengan maksud, atau sebagian ulama nahwu menerjemahkannya, memaknainya dengan bahasa Arab. Yaitu jadi definisi kalam adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i, yaitu lafaz yang tersusun yang memberikan manfaat atau bisa dipahami dengan disengaja atau dengan bahasa Arab. Ya, jadi bukan sesuatu yang tidak disengaja seperti orang mengigau atau orang kesakitan, itu tidak disebut kalam di dalam ilmu nahwu. Wa aqsamuhu salasatun, dan jenisnya kalam itu ada 3. Ismun, nah, ismun ini yang paling mendekati itu kalau diartikan kata benda. Wa fi'lun, dan fi'lun itu kata kerja. Wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf yang punya makna. Nah, huruf di sini itu ada yang seperti kata depan, ada yang kata sambung. Nanti insya Allah kalau udah pembahasan akan lebih mudah dipahami. Fal ismu yu'rafu, nah tanda isim itu, fal ismu yu'rafu, dan isim itu, kata benda itu dikenali bil khafdi, dengan baris di bawah atau alamat dasarnya itu kasroh. Nah seperti ini contohnya. Bil wada'i. Nah ini kasroh ini. Itu yang dimaksud khafat. Atau jar, dikenal juga dengan jar. Namun kasroh ini hanya salah satu. Saya bilang hanya salah satu. Dan ini alamat dasar. Jadi jangan bingung nanti kalau ada seperti pembahasan tadi anamin Turkiya, kok itu bukan kasroh. Nah itu beda lagi pembahasannya. Kita secara bertahap pelan-pelan dari yang dasar dulu. Nanti kita akan masuk pengecualian insya Allah secara bertahap. Wat tanwin. Nah, dan tanwin. Tanwin, nah teman-teman udah paham sendiri seperti ini. Salah satun. Nah, atau tin, fathatain atau domatain, kasrotain. Nah, itu yang disebut tanwin. Nah, ismun, fi'lun, harfun. Nah, ini semua yang ada tanwinnya. Itu merupakan tanda isim. Wa dukhuli al-alifi wal lam, masuknya huruf alif dan lam. Nah, jadi yang ada alif lamnya ini, nah ini isim berarti. Ini bi al-wada'i, ini juga isim berarti. Al-kalamu, nah ini juga isim berarti. Oke, wa hurufi al-khafdi, dan dimasuki juga oleh huruf khafat, huruf yang menjarkan. Nah, ini huruf jar ini, huruf khafat ini ada wahia, yaitu min, dari. Nah, tadi ini kosakata min juga udah kita bahas di kitab Arabiyah Baina Yadai, artinya dari, atau kadang itu sebagian.
Tak tergantung konteks. Nanti teman-teman paham sendiri insya Allah. Ila itu ke atau kepada, an itu tentang atau dari juga, bisa berarti dari juga. Arti utamanya tentang. Wa ala atas atau di atas, fi itu di atau di dalam, rubba itu banyak atau sedikit. Ini tergantung konteks. Wal ba'u dan ba. Nah, ba'u di sini yang dimaksud adalah huruf ba saja seperti ini. Bil wada'i. Nah, ini sekaligus jadi buktinya setelah didahului atau kemasukan huruf khafat yaitu ba, di harokatnya jadi kasroh. Bil wada'i. Nah, itu yang dimaksud huruf ba. Nah, lalu huruf kaf. Ka saja, ka. Nah, nanti ada contohnya. Walam, huruf lam, wa hurufu al-qasami. Nah, dimasuki juga atau didahului oleh huruf qasam. Huruf sumpah. Wahia yaitu al-wawu, waw, wallahi. Nah, itu contohnya. Demi Allah. Wal ba'u, billahi. Demi Allah juga artinya. Wata. Nah, dan huruf ta. Tallahi. Demi Allah juga artinya. Oke. Sebelum teman-teman bertanya, saya langsung pindah dulu ke slide lain. Nah, ini secara ringkas diagramnya. Al-kalamu huwa labzu al-murakkabu munfidu bil wada'i, yaitu lafaz yang tersusun yang memberikan manfaat atau bisa dipahami bil wada'i dengan disengaja atau dengan bahasa Arab. Wa aqsamuhu salah satu, dan jenisnya kalam itu ada 3, ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun itu huruf. Nah, tandanya tadi ada khafat baris di bawah atau jar, ada tanwin, ada dukhuli al-alifi wal lam, dimasuki huruf alif dan lam. Kemudian dimasuki juga huruf khafat yang ada 9 di sini. Min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Dan dimasuki juga huruf al-qasam, yaitu waw, ba, dan ta. Oke, itu secara diagram. Kemudian saya pindah lagi ke slide lain. Nah, tadi teman-teman sudah lihat beberapa huruf khafat itu apa saja. Nah, ini yang menjadi tanda isim tadi adalah khafat yang pertama, baris kasroh atau ya kasroh. Ini contohnya, saya berikan contoh dari Al-Quran langsung. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka itu fi di dalam sholati. Nah, ini harokatnya kasroh. Ini karena didahului oleh huruf jar, fi. Nah, ini khafat ini baris di bawah kasroh ini menjadi tanda isim. Him ini mereka, ya, perubahan bentuk dari hum ini domir, ya seperti tadi, ismuka, namamu, jinsiyatuka, kewarganegaraanmu. Nah, ini juga him ini adalah domir kata ganti yang bersambung gitu dengan isim, dengan kata benda. Sholatihim, sholat mereka. Nah, harokatnya kasroh ini. Kenapa? Itu karena didahului oleh fi. Dan dia statusnya adalah khafat atau jar. Itu tandanya kata sholat ini adalah isim di sini. Ya, karena yang kita bahas bukan perbuatan, bukan dia sedang sholat, tapi sholatnya itu. Sholatnya itu kata benda di sini isim. Khashi'un, mereka itu khusyuk. Kemudian wallazina, orang-orang, hum, mereka, anil lagwi. Nah, an tadi kita sampaikan artinya bisa tentang, bisa dari. Jadi sesuai konteks aja teman-teman bisa improve sendiri nantinya apa terjemahan yang paling sesuai. Anil lagwi. Nah, lagwi di sini juga isim, ya, khafat baris di bawah.
Kenapa khafat? Karena didahului oleh huruf jar, an. Mu'ridun, mereka berpaling. Oke, saya cepat saja. Kemudian alamat isim berikutnya tanwin. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Nah, lailan di sini menunjukkan isim. Faman itu ghairu bagin. Nah, ini juga tanwin tandanya isim. Wala adin. Ini juga isim. Ghafurun, tanwin. Rahimun, ini juga isim. Oke, selanjutnya dukhul al-alifi wal lam. Dimasuki oleh alif lam. Qad aflahal mu'minun. Nah, al-mu'minun di sini berarti isim. Dia adalah kata benda. Al-adun, al-warithun, al-firdaus. Ini adalah isim. Kemudian dimasuki oleh huruf khafat. Nah, ini praktik huruf khafatnya minal masjidi. Nah, jadi teman-teman nanti kalau mulai baca Al-Qur'an itu mulai tahu nih, kenapa harokatnya kok kasroh. Nah, ini saya bilang kasroh itu hanya alamat dasar ya, hanya alamat atau tanda dasar dari jar atau khafat. Nanti ada alamat atau tanda-tanda lain. Tapi minimal teman-teman tahu, oh kalau teman-teman ketemu min di dalam Al-Quran, meskipun teman-teman nggak tahu artinya apa, minal masjidi, tentu teman-teman tahu masjid maksudnya masjid. Tapi teman-teman sekarang udah nambah ilmu gitu ketika baca Al-Quran. Oh, kenapa sih harokatnya masjidi kok kasroh? Karena ada huruf min. Min itu artinya dari, dan dia termasuk huruf jar. Nah, nambah ilmu. Jadi sambil baca Al-Quran juga bisa tadabbur gitu. Meskipun bukan tadabbur maknanya, belum sampai ke tadabbur makna, tapi teman-teman jadi murojaah pelajaran gitu. Udah dapat nilai tambah insya Allah. Kemudian linuriyahu min ayatina. Nah, ayati. Nah, ayat itu kan kalau diterjemahkan itu tanda-tanda. Ya, kalau di surah Al-Isra-nya biasanya diterjemahkan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ini juga isim karena dimasuki oleh min. Kemudian wa minan nas, dan min dari manusia, minan nasi. Nah, yang untuk penerjemahan yang lebih bagus adalah dan sebagian manusia. Nah, kenapa an-nasi harokatnya kasroh? Karena ada huruf min sebelumnya. Oke, insya Allah nambah pemahaman buat teman-teman ya. Kemudian ilal masjidi, harokatnya kasroh masjidi karena ada huruf ila di depannya, yang itu huruf khafat atau huruf jar. Yahdi mayasya ila sirotin mustaqimin. Sirotin kasroh karena didahului oleh huruf ila. Kemudian anil lagwi sudah kita bahas. Wama ma wallahum an qiblatihim. Kiblati. Nah, ini kasroh karena didahului oleh huruf an. Anin nabai al-azim. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah hafal surah An-Naba. Nah, ini kenapa si nabai? Karena didahului oleh huruf jar, an. Oke. Illa ala azwajihim. Azwaji. Kasroh karena didahului huruf jar, ala. Ala sholawati. Kasroh karena didahului oleh huruf ala. Ala qulubihim. Qulubi. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup ya atas hati-hati mereka. Qulubi. Kasroh karena didahului oleh huruf jar, ala. Sam'ihim, pendengaran mereka. Ainnya kasroh karena didahului oleh huruf ala. Absorihim, penglihatan mereka. Absori kasroh karena didahului oleh huruf ala, huruf jar. Allazinahum fi sholati. Nah, ini udah kita bahas tadi di awal. Sholati, kemudian fi qulubihim maradun. Qulubi kasroh karena didahului oleh fi, huruf jar. Fi zulalin. Nah, ini juga kasroh karena didahului huruf jar fi. Rubba. Rubba artinya banyak atau sedikit tergantung konteks.
rubba rajulin karimin laqaituhu. Ya, banyak atau sedikit laki-laki karimin yang mulia laqaituhu yang aku temui. Nah, rajulin itu kasrah karena ada rubba di depannya. Rubba kalimatin salabat nikmatan. Ya, ada banyak atau sedikit kalimat salabat nikmatan yang itu merenggut kenikmatan. Ya, ini maknanya cukup dalam. Banyak yang hanya karena perkataan kemudian nikmat itu rusak ya, karena suatu perkataan rusak hubungan pertemanan, persahabatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bi abdihi bil yaumi bil ghaibi kaf kal hijarati kal an'ami kal jibali lam li zakati li furuji li amanati, huruf qasam, huruf sumpah, wal fajri, nah, demi waktu fajar, warabbi wal asri. Nah, kalau wadduha, nah itu beda lagi, termasuk yang pengecualian karena ada penambahan. Seperti pertanyaan Mas Khalid tadi tentang min Turkiya. Nah, itu yang pengecualian nanti belakangan, beda lagi konteksnya. Kita bahas yang fokus sesuai aturan dasar gitu, kaidah nahwu. Kemudian wa aqsamu billahi, mereka bersumpah demi Allah. Kemudian yang ayat berikutnya biizzati fir'aun, nah, mereka waqalu, dan mereka berkata biizzati fir'aun, demi kemuliaan kedudukan Fir'aun. Kemudian billahi, ya demi Allah, innaka, sungguhnya engkau lamuhtiun, orang yang bersalah. Atta qalu tallahi, mereka berkata tallahi, demi Allah. Qalu tallahi, mereka berkata demi Allah, tallahi, demi Allah, latus alanna amma kuntum taftarun. Kalian benar-benar akan ditanya ya tentang apa yang kalian buat-buat, kalian ada-adakan. Nah, ini ada kosakata hafalan ya terkait nahwu ini, tata bahasa Arab, yang harapannya bisa teman-teman hafalkan gitu. Ini simpel saja yang tadi yang kita gunakan, kemudian ada beberapa tambahan kosakata Al-Qur'an. Saya tambahkan ini Robbun kan rubba itu artinya banyak atau sedikit. Nah, ini saya tambahkan Robbun. Robbun itu artinya Tuhan. Kemudian man, siapa? As-sami atau sami'un, maha mendengar. Al-basiru atau basirun, maha melihat. Nah, ini agar teman-teman secara bertahap juga menghafal kosakata Al-Qur'an selain teman-teman paham tata bahasanya juga. Oke, silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan untuk kaidah tata bahasa Arab ini. Ustaz mau bertanya. Iya, betul. Tapi bukan masalah kaidah, masalah kosakata ini. Ini kosakata dihafalkannya nanti setorannya kayak gimana, Ustaz? Disetorkan di WA gitu atau grup atau gimana? Ana tidak akan minta teman-teman untuk setoran karena kita waktu juga sangat sempit lah gitu, tidak ada waktu untuk setoran. Tapi ini harapan saya aja kepada teman-teman baca aja, misalnya baca 5 kali, diulangi halaman ini, insya Allah itu ada keingat kok gitu. Jadi saya nggak sampai nuntut kita setoran gitu, tapi insya Allah kayak teman-teman cukup baca 5 kali aja halaman ini, apalagi kalau lebih sampai 10 kali 20 kali, insya Allah akan ingat gitu. Dan ya tuntutannya nggak terlalu banyak juga gitu, selain yang dari kitab Arabiyah Bayna Yadik juga teman-teman bisa sambil ulangi gitu. Oke. Itu syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum amin. Ada lagi teman-teman yang lain hal yang ingin ditanyakan terkait kaidah nahwu ini, tata bahasa Arab? Oke. Saya Ustaz. Silakan Mas Dwi. Ya. Ustaz Afwan, memang kalau belajar bahasa Arab sebenarnya lebih efisien mana Ustaz? Kita belajar nahwu dulu atau belajar mufradat dulu atau gimana Ustaz? Soalnya saya masih bingung di situ Ustaz, karena banyak versi sih sebenarnya orang bilang.
Dan Sebenarnya kita ada juga, nggak usah ada nggak juga yang nggak bilang kalau belajar nahu nanti nggak bisa ngomong katanya karena terlalu banyak mikirin ini kan rumusnya atau apa gitu, tata bahasanya sebagainya Ustaz. iya, Itu Ustaz yang saya maksud. oke. Jadi hal seperti itu sebenarnya nggak usah terlalu kita benturkan ya, nggak usah terlalu kita benturkan, karena memang masing-masing tadi seperti yang saya sampaikan ada kekurangan dan kelebihannya. Produk santri-santri alumni pesantren tradisional itu hebat hebat nahunya, hebat tata bahasanya, tapi sebagian mereka tidak bisa bicara seperti itu, tidak bisa berkomunikasi. Sebagian lain alumni pesantren modern bisa berbicara tapi nahunya sebagian amburadul gitu. Nah, maka ya sebenarnya kembali ke kepentingan masing-masing. Kalau teman-teman sekedar pengen bisa baca kitab gitu, ya nahu yang penting banget gitu. Tata bahasa Arab ini yang paling penting. Tapi ketika teman-teman haji atau umroh misalnya ketemu orang Arab nggak bisa komunikasi kan sayang gitu. Nah, kalau teman-teman juga ada basic yang diajarkan di pesantren modern. Nah, dalam hal ini PPI Malaysia menyediakan dengan pengajaran Arabiah Baina Yadik, kitab yang lebih dekat ke metode modern, teman-teman juga bisa berkomunikasi gitu. Teman-teman bisa baca kitab kuning, juga kalau ketemu orang bisa komunikasi kan ada kebahagiaan tersendiri gitu ketika teman-teman nanya jinsiah mereka apa gitu. Itu pasti ada kesenangan tersendiri nantinya ketika teman-teman umroh atau haji atau ke negara lain yang teman-teman ketemu orang Arab gitu. Itu jadi bisa jalan dua-duanya insya Allah, dan di program ini saya akan jalankan itu dua-duanya insya Allah. Jadi saya tidak pengen teman-teman hanya bisa berkomunikasi tapi baca kitab nggak bisa gitu. Nah itu yang saya usahakan adalah teman-teman peserta Arabic Class PPI Malaysia itu selain bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab juga mereka paham tata bahasanya. Kenapa kok kasroh? Kenapa nggak domah harokatnya gitu? Nah seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman lain yang ingin ditanyakan? Ya Ustaz, syukran. Afwan. Tambahan Ustaz, Afwan. Berarti ini belajarnya Ustaz sekali sepekan ya Ustaz? Iya, sekali sepekan saja. Nah, selama 30 pekan Ustaz. Iya, Masya Allah, syukran Ustaz. Jazakallah khair. sedapatnya lah kita gitu. Iya Ustaz, iya. Sedapatnya. Siap. Ya, yang penting kita coba ajarkan dasar-dasarnya, nanti ya kalau dapatnya misalnya dari 16 bab Arabiah Baina Yadik hanya bisa selesai 9 ya walillahilham. Teman-teman insya Allah udah bisa lanjutkan baca sendiri, udah paham metodenya. Intinya tuh kosakata sebenarnya. Kosakata. Teman-teman tahu kosakatanya secara bertahap dan dipraktikkan, itu insya Allah makin buat kita senang gitu sama bahasa Arab. Tapi kalau teman-teman sendirian, emang teman-teman bisa sendirian gitu baca Arabiah Baina Yadik, cari arti kosakatanya bisa. Cuma ketika tidak ada teman praktik kan jadi malas gitu. Nah, beda halnya ketika ada wadah seperti ini, kita yuk belajar bareng, siapa yang ingin bisa komunikasi dalam bahasa Arab dan bisa paham kaidah bahasa Arab, yuk kita belajar sama-sama. Ini ada temannya buat praktik percakapan kan jadi enak gitu, tahu arti jinsiah, tahu arti isim tadi, bisa dipraktikkan langsung, jadi akhirnya insya Allah nanti jadi kebiasaan gitu. Itu sih. Oke. Oke, semua sudah saya absen tadi. Oke, Mas Masri Robiansyah. Oke, saya absen juga. Oke, ada lagi hal yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan aja karena ini juga udah lewat jam 5. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.